wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christopher Kadoi dengan nomor stambuk E321-19066. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Sulaiman SPMP pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pola atau tingkah laku manusia, baik secara individu maupun secara kelompok, dalam memenuhi kebutuhannya dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Sedangkan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia yang terdapat di bumi, baik hidup dan mati, yang tersedia secara alami. Jadi, dari kedua pengertian ini, ekonomi sumber daya alam adalah penerapan ilmu ekonomi terhadap sumber daya alam yang berguna bagi kebutuhan manusia. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya tanah. Sumber daya tanah dipandang dari dua sisi. Yang pertama, tanah sebagai bahan baku industri, dan yang kedua, tanah sebagai sumber kehidupan secara langsung, dalam artian digunakan sebagai lahan. Manfaat dari pengelolaan tanah adalah mempertahankan dan meningkatkan kemampuan tanah, sedangkan tujuannya pengelolaan tanah itu untuk memelihara kesuburan tanah dan melindungi tanaman dari erosi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemanfaatan sumber daya tanah. Yang pertama, secara luas tanah dimanfaatkan sebagai pertanian, dalam artian tanah digunakan sebagai peternakan, perikanan, kehutanan, dan sebagainya. Yang kedua, pada daerah perkotaan, tanah diperuntukkan untuk daerah pemukiman, industri, rekreasi, serta perdagangan, dan sebagainya. Kualitas sumber daya tanah dapat menurun disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, penyalahgunaan sumber daya tanah. Yang kedua, kehilangan tanah pertanian. Yang ketiga, pencurian tanah pertanian. Yang keempat, pencemaran tanah pertanian. Dan kelima, pemanfaatan sumber daya tanah yang dapat menyebabkan perubahan pada struktur dan vegetasi tanah. Lalu, hal apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pertama itu upaya pemulihan, contohnya aksi penghijauan kembali. Yang kedua, upaya pencegahan. Terakhir, kita masuk dalam kesulitan dalam pengolahan sumber daya tanah. Yang pertama, pola dan tata agraris yang sederhana. Yang kedua, pengetahuan yang minim. Yang ketiga, kebutuhan ekonomi yang marginal, dan daya dukung lingkungan yang minimal. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.